Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mirhatin Niswa dari kelas PGMIB, Fakultas Tarbiyah Program Studi PGMI. Tugas ini disusun untuk memenuhi tugas ulangan akhir semester mata kuliah Ilmu Pengetahuan Sosial yang diampu oleh Ibu dosen Umi Nadhiroh SPD MPD. Judul materi kali ini adalah masalah-masalah sosial aktual. Yang pertama adalah pengertian masalah sosial. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, masalah sosial terdiri dari dua kata, yaitu masalah dan sosial. Masalah adalah persoalan yang harus diselesaikan atau dipecahkan, sedangkan kata sosial adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan kemasyarakatan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa masalah sosial adalah masalah atau persoalan yang harus diselesaikan yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial dan lembaga kemasyarakatan. Selanjutnya yaitu karakteristik masalah-masalah sosial, yaitu bagaimana persoalan tersebut bisa dikatakan sebagai masalah sosial. Yang pertama, kondisi persoalan tersebut dirasakan oleh banyak orang, sehingga mendapat perhatian oleh masyarakat umum. Yang kedua yaitu kondisi masalah tersebut tidak menyenangkan, karena orang selalu menghindari masalah-masalah yang tidak menyenangkan. Yang ketiga yaitu kondisi persoalan tersebut menuntut perpecahan, sehingga wajib diselesaikan atau dipecahkan. Yang keempat, kondisi persoalan tersebut dapat diselesaikan atau dipecahkan melalui aksi secara kolektif atau bersama-sama. Selanjutnya adalah faktor penyebab terjadinya masalah sosial. Yang pertama adalah faktor alam atau ekologis atau geografis, yaitu di mana menyangkut tentang gejala menipisnya sumber daya alam. Contohnya, tindakan mengeksploitasi habis-habisan yang dilakukan oleh manusia. Yang kedua adalah faktor biologis atau kependudukan, yakni menyangkut tentang bertambahnya jumlah penduduk yang sangat pesat. Yang ketiga adalah faktor budaya, sehingga menimbulkan berbagai keguncangan mental dan berlelehan dengan beraneka ragam penyakit kejiwaan. Yang keempat adalah faktor sosial, dalam arti berbagai kebijaksanaan, ekonomi, dan politik yang dikendalikan untuk kemasyarakatan. Selanjutnya adalah contoh permasalahan sosial, terlebih yang ada di Pulau Jawa. Yang pertama adalah persoalan permasalahan pendidikan, seperti rendahnya sarana fisik, rendahnya kualitas guru, rendahnya kesejahteraan guru, dan rendahnya prestasi siswa, serta rendahnya kesempatan pemerataan pendidikan dan mahalnya biaya pendidikan. Yang kedua adalah kesenjangan ekonomi. Kesenjangan ekonomi mengacu pada persebaran ukuran ekonomi di antara individu dalam kelompok. Kesenjangan ekonomi menjadi akibat adanya pengelompokan masyarakat dari yang pendapatannya di atas rata-rata dengan masyarakat yang pendapatannya di bawah rata-rata. Contoh permasalahan sosial yang ketiga adalah kriminalitas. Kriminalitas adalah segala bentuk tindakan dan perbuatan yang merugikan secara ekonomi dan psikologis, sehingga melanggar hukum, norma sosial, dan agama. Contoh dari permasalahan ini adalah pencurian, pembunuhan, dan lain-lainnya. Permasalahan yang nomor 4 adalah masalah lingkungan hidup, yaitu segala kesatuan ruang dengan benda dan makhluk yang ada di dalamnya. Nah, masalah lingkungan hidup yang dimaksudkan di sini adalah tidak terawatnya lagi lingkungan sekitar karena telah dirusak oleh tangan manusia yang tidak bertanggung jawab. Persoalan yang nomor 5 adalah penyimpangan perilaku remaja atau kenakalan remaja. Karena tidak terdidiknya generasi muda dengan betul,
sehingga mereka terjerumus ke dalam permasalahan sosial yang dapat merusak dirinya. Contoh dari masalah ini adalah tawuran antar pelajar dan narkoba. Yang selanjutnya adalah upaya pengendalian masalah sosial. Yang pertama adalah peran orang tua. Peran orang tua adalah peran yang sangat utama dalam mengatasi permasalahan sosial, karena orang tua adalah bagian utama dari tatanan sosial masyarakat. Selain itu, orang tua adalah penentu baik tidaknya kehidupan keluarga yang nantinya akan bersinggungan pada kehidupan sekitar. Yang kedua adalah peran golongan tertentu. Nah, peran golongan tertentu yang dimaksudkan di sini adalah seperti pengusaha, tokoh agama, dan lembaga-lembaga sosial masyarakat lainnya yang mampu memberikan sumbangsih dengan masalah sosial yang ada di sekitarnya. Yang ketiga adalah peran pemerintah. Peran pemerintah sangat berpengaruh dalam kehidupan sosial karena mereka memiliki wewenang untuk menegakkan, memfasilitasi, dan menghukum bagi mereka yang melanggar aturan. Nah, cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.